Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan tentang CPU OS simulator. Pertama-tama, saya akan menjelaskan cara untuk mendownload CPU OS simulator. Untuk mendownload, kalian bisa langsung saja ke browser, kemudian ketikkan CPU OS simulator. Nah, yang paling atas pada navbarnya kita ke unduhan atau download. Kita pilih yang ini, versi saat ini. Kita download. Nah, setelah selesai kita ke download. Di sini kita ekstrak terlebih dahulu filenya. Ekstrak. Nah, setelah selesai, kenapa ini tidak bisa diinstal atau berubah seperti ini? Nah, kita ubah dulu ekstensinya. Kita rename, caranya di rename. Untuk ekstensi PKG kita ganti ke EXE. Yes. Nah, setelah kita ganti maka ini bisa digunakan untuk menginstal aplikasinya. Yes. Untuk instalasi kita langsung next saja. Oh, ini kita create desktop icon. Install. Tunggu sebentar. Setelah selesai bisa dilihat. Nah, ini aplikasi kita run. Nah, ini keluar aplikasinya. Seperti ini tampilannya. Masih proses. Oke, sudah selesai. Seperti ini tampilan aplikasinya. Baik. Untuk tutorial penggunaan CPU OS simulator, kalian bisa pergi ke websitenya. Kemudian kalian klik tutorial. Setelah itu di sini ada beberapa model. Nah, kita mulai dari pemrograman model yang pertama. Nah, seperti ini. Kepada ini, ke aplikasinya. Setelah terbuka, mari kita lihat. Sini ada contoh tampilannya ya, sama. Dan ini ada CPU instruction memory view, tampilannya seperti itu. Special CPU register view, seperti ini tampilannya. CPU register view, program stack view, program list, program version. Nah, exercise. Nah, kita mulai. Sebelum dimulai, kita disuruh untuk membuat program. Tutorial. Address-nya 100. Setelah
di add maka akan muncul pada program list. Kemudian bisa di save ataupun di load. Untuk save klik save. Nah, maka akan muncul lokasinya. Bisa dipilih. Setelah di save bisa di load kembali programnya. Kemudian pertama create an instruction which is moves number 5 to register 000. Nah, caranya mudah, tinggal ke instruction add new move 5 to register 00. Nah, instruction. Nah, sudah selesai. Execute the above instruction by double clicking on the instruction. Untuk mengeksekusi instruksi maka bisa dengan klik 2 kali. Nah, maka akan muncul pada CPU register. Create an instruction which is move number 7 to register R01. Sama seperti tadi, kita ganti ke register R01 number 7, nomor 7. Kita eksekusi, nah akan muncul di sini sesuai alamat yang telah ditentukan. Observe the error in the CPU. Nah, disuruh melihat. Nah, ini muncul di sini. Create an instruction which is add the content R00 and R01. Untuk add atau pertambahan kita masuk ke menu arithmetic. Nah, add R00 dan R01. Kita buat dan eksekusi. Nah, muncul di sini. Not done which is register the result is put in. Nah, pada register mana hasilnya muncul. Nah, pada register R01 ya. Ditambah dari R00 ini ditambahkan ke R01. Maka muncul angka 12 yang sebelumnya angka 7. Get an instruction which is push the value above register to the top of program. Untuk menggunakan menu push, kita masuk ke data transfer, kemudian push. Untuk push nilai yang ada pada register, kita cukup tinggal mengganti ini R00, kemudian yang R01. Kita eksekusi. Nah, maka nilai dari sini PSH R00, maka nilai dari R00 akan muncul pada program start. Create an instruction to push number 2 on top. Di atas sendiri ya. Untuk menggunakan push, menggunakan nilai, kita cukup masukkan nilainya pada value number 2. Kita push, maka double klik, maka akan muncul di sini nilai 2. Create an instruction to unconditionally jump to the first instruction. Untuk instruksi jump, kita pergi ke menu control transfer, kemudian ini jump to the first instruction. Nah, untuk addressnya itu bisa dimasukkan ke ini value. Untuk melihat addressnya, address dari instruksi kita bisa lihat pada PC ini. Perintahnya disuruh untuk kembali ke instruksi pertama, maka kita lihat pada move. Nah, PC-nya 0, maka kita menggunakan value-nya 0.
execute it. Eh, kita jam. Nah, maka akan kembali pada instruksi pertama, PC-nya 0. Ini pada PC register bisa dilihat tadi, nah 0, sama kan. Create instruction to pop the value on top of the program stack into register R02. Menu pop, caranya mudah, ada pada data transfer, kita pop. Untuk alamat pemunculan nilai pada register 12. yang diambil dari program stack itu bisa diganti di sini. Perintahnya R02. Nah, kita eksekusi. Nah, maka nilai pada program stack akan dimunculkan pada register sesuai dengan alamat yang ditentukan pada CPU instruction. Lanjut. Create an instruction to pop the value on top program stack into register R03. Nah, sama seperti tadi. Add new. Pop R03. Nah, new instruction. Kita eksekusi. Nah, nilai dari sini pindah ke sini. The last instruction again, what happened? Explain. Nah, kita disuruh untuk mengeksekusi instruksi yang terakhir kali, yaitu pop R03 sekali lagi. Nah, maka tetap menghilang, akan tetapi nilai pada R03 yang sebelumnya bernilai itu diganti menjadi yang terakhir kali ini, menjadi 5. Oke, lanjut. Manually insert two equal values in R04 dan R05. Nah, untuk memasukkan nilai secara manual pada CPU register, kalian bisa ke sini. Nah, disuruh untuk memasukkan nilai yang sama. Nah, kita masukkan nilainya, kita pencet change. Nah, maka nilainya akan masuk ke sini. Nah, setelah itu execute the above compare instruction, perbandingan. Nah, untuk menu compare ada pada comparison. Nah, compare kita masukkan R04 dan R05, new instruction, kita eksekusi. Nah, hasil dari perbandingan atau compare tadi akan muncul pada special CPU register. Kita lihat menunya. Which is of the status flags is set. Nah, kita lihat, oh ternyata status flagnya Z. Nah, lanjut. Manually insert a value in first register smaller than that in second register. Nah, perintahkan untuk memasukkan nilai yang pertama lebih kecil daripada yang kedua. Kita masukkan 1. Nah, kita change. Kita eksekusi sekali lagi. Nah, setelah dieksekusi ternyata status flagnya tidak ada yang tercentang. Tidak ada yang tercentang. Create an instruction which is will jump to the first instruction if the value in register R04 and R05 are equal. Nah, untuk instruksi jump dengan syarat sama letaknya pada control transfer. Kemudian kita menggunakan yang jump if equal. Highlight. Jump ke instruksi pertama. Maka kita memasukkan ini value yang terdapat pada special CPU register pada instruksi pertama tadi nilainya kan 0. Nah, kita masukkan. Test the manually putting equal values in register. First execute a compare instruction. Nah,
Untuk mengetesnya, kita ganti terlebih dahulu nilainya pada R04, kita samakan dengan R05. Change, jangan lupa. Nah, untuk mencobanya kita harus mulai dari compare dulu. Kita compare. Nah, setelah di compare, kita eksekusi instruksi jump if equal-nya. Nah, setelah dieksekusi, karena nilai pada R04 dan R05 sama, maka instruksi jump if equal akan bekerja dan memindahkan yang di ke instruksi pertama sesuai pada address yang ditambahkan pada instruksi jump if equal. Nah, lanjut, create an instruction that move number 0 into register R01. Nah, kita bersihkan dulu sebelumnya. Untuk membersihkan pada ini kita bisa memencet reset all. Nah, lanjut, create an instruction that moves 0 into R01. Seperti tadi, data transfer kita menggunakan move banyak 0 pada R01. Nah, kita setelah itu create an instruction that adds number 1 ke register R01. Dan new dan ketik nilai 1 pada register R01. Setelah itu, create an instruction that compares number 10 and register R01. Dan instruksi compare value-nya 10 dibandingkan dengan R01. Setelah itu, create an instruction that jumps back to instruction to above if R01 is not equal. Jump if not equal. Control transfer. Untuk jump if not equal, kita akan jadi nilai ke instruksi yang kedua dari atas. Kita lihat dulu. Add. Nah, address-nya 6. Kita masukkan angka 6. Setelah itu, create HLD instruction. Instruksi HLD ini berfungsi untuk menghentikan simulasi. Setelah itu, make note of the instruction 1 in the below. Nah, starting from instruction 1 manually execute instruction 1 after the button. Kita eksekusi satu-satu. Nah, ya add. Nah, masuk nilainya ditambahkan 1, kemudian kita bandingkan 10 dengan 1. Kemudian jump if not equal, kembali ke instruksi ini. Nah, ternyata setelah kita mencapai pada instruksi keempat, maka akan kembali ke instruksi kedua. Klik reset program button shift and then highlight. Kita highlight instruksi pertama, next click on the run. Kita reset all di sini ya, dan kita highlight instruksi pertama, kemudian kita pencet run. Maka akan terjadi looping ya, sebuah looping. Pertambahannya bisa dilihat di sini. Nah, kembali terus sampai nilainya sama dengan yang dibandingkan ini, 10. Nah, setelah selesai pada HLD akan menghentikan simulasi. Nilainya 10. Kenapa tidak kembali ke instruksi kedua? Karena sudah sama nilainya. Reduce, nah ini.
Kita bersihkan dulu. Reset all. Lanjut. Produce the code for a conditional statement such that if the value in register R02 is greater than the value in register R01, then register R03 is set to the to 8 test it on simulator. Nah, kita disuruh untuk melakukannya. Kita buat dulu instruksinya. Pertama kita move kelas 1 ke register R01. Nah, oh ini belum dihapus ini. Kita delete dulu. Nah, setelah itu kita move angka 2 angka 2 register R02. Setelah itu kita bandingkan nilainya. Kita buat transfer kontrol transfer itu jam in greater than. Itu nilainya kita belum masukkan dulu karena sasarannya atau ya sasarannya dari jam ini kita buat set ke depan ke R0 dan 21. Maka ini kita set ke 21. Nah, seperti ini tampilannya guys. Lanjut Pak. Oke, putaran. Oh tidak ada ya. Kita tes. Ada berita tes. Kita tes. Nah, move. Setelah move. Nah, terset ke 8. Oke, berhasil. Kita lanjut ke yang use the code for a loop that repeats 5 times. Diulang 5 kali loopingnya. Where the value of register R02 is incremented by 2 every time the loops. Register 02 ditambahkan nilai 2 setiap kali looping. Mudah. Bersihkan dulu. Reset salsa. Buat simulasi looping 5 kali, caranya mudah. Pertama kita tambahkan dulu perintah menambahkan nilai yaitu add pada R02 seperti instruksi setelah kedua. Setelah itu kita buat menu perbandingan. Kita bandingkan nilai 10 dengan R02. Kemudian setelah itu kontrol transfer jump if not equal. Dan kita lihat dulu. Dan ini looping 5 kali menambahkan angka 2 pada register R02. Kita lihat address dari menu pertambahannya. Dari instruksi penambahan 0.
bukan terlalu transfer. Oh, nah, setelah itu kita buat instruksi penutupnya. Nanti tes kita tes. Itu kita perhatikan pada menu CPU register. Nah, terus bertambah sampai 5 kali. Coba kita ulang. Highlight dulu. Nah, perhatikan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini sudah 5 kali kan? 5 kali looping. Berhasil. Kemudian yang ketiga, ditambah 4, min 3, 5, n. Nah, min 6, harmonic position on top of the stapler. Ini main sulit. Tapi mari kita coba. Bersihkan dulu. Pertama yang kita lakukan adalah lakukan push nilainya pada program start-nya. Push. Pertama adalah 4. Setelah 4, min 3. Nah, kemudian 5. Kemudian min 6. Kita push terlebih dahulu nilainya. Setelah kita push, setelah kita push, kita buat instruksi apa ini? Ops to number from top of stack. Nah, disuruh untuk membuat instruksi pop dua nilai sekaligus. Sudah kita pop, masukkan ke R00 pertama, kemudian ke R01 untuk yang kedua. Oke, lihat. Ini kita bisa terlebih dahulu di sini. Itu menampakkan instruksi di bawah yang kita highlight. Untuk survei sudah kita pisah antara yang manual ini kita masukkan nilai manual. Setelah itu, apa yang diperintahkan? Multiplies. Nah, apa itu multiplies? Multiplies adalah perkalian. Nah, untuk instruksi perkalian ada pada arithmetic. Nah, ini multiplies. Disuruh untuk mengkalikan dari kedua nilai tersebut. Berarti R00 dan R01. Nah, instruction. Kemudian and pushes the result back to top. Nah, disuruh push kembali nilainya. Kembali di push, data transfer, push pada register R01. Karena hasilnya nanti akan masuk pada R01, hasil dari perkaliannya tadi. Nah, setelah itu, untuk membuat loopingnya, kita bandingkan terlebih dahulu nilai pada R01 hasil dari perkalian tadi. Menggunakan comparison. Nah, R01. Untuk value-nya, karena kita akan menghabiskan nilai ini menjadi tinggal 1, kita kalikan terlebih dahulu. Min 6, 5, min 3, dan 4. Nah, setelah saya kalikan, hasilnya adalah 360. Nah, oke, construction. Setelah dibandingkan dengan hasil dari semuanya, kita buat instruction jump if not equal pada instruksi pop-nya untuk kembali melakukan
seperti di awal tadi looping. Nah, kita lihat pop karena nanti akan memunculkan atau mengambil nilai dari program start kembali. Nah, berapa ini? 17. Oh, berarti 17. Kita add new. Control jump if not equal 17. Oke. Nilainya akan kembali pada pop ini untuk disimulasikan kembali atau diproses kembali pada nilai pada program start dikalikan terus dikembalikan lagi. Seperti itu terus sampai tersisa satu saja yang ada di sini. Oke. Setelah itu kita tutup simulasinya dengan ALT. Kita coba, kita tes dari sini ya. Karena ini tadi yang manual kita tidak gunakan lagi. Kita gunakan yang kedua untuk instruksi loopingnya. Kita run. Nah, perhatikan dua nilai dari atas. Setelah itu masuk ke sini dan dikalikan. Hasilnya dikembalikan ke sini. Nah, nah hasilnya 360 kan hasil dari perkalian semuanya. Sesuai dengan yang di perbandingan ini. Jadi ketika nilai yang ada pada R01 ini sama dengan 360 atau hasil dari perkalian, maka instruksi jump if not equal tidak akan bekerja dan instruksi dan simulasi akan dihentikan. Nah, untuk tutorial yang pertama cukup sampai di sini, dilanjutkan teman saya untuk tutorial yang kedua. Halo, saya Glenn Syarif Ayatullah, NPM 2308110123. Di sini saya akan menjelaskan sekaligus menjawab mengenai pertanyaan-pertanyaan yang ada di modul kedua. Kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Tempatkan instruksi yang mempunyai byte dalam memori data program dan gunakan untuk menyimpan nomor 65 di lokasi memory address 20. Oke, kita langsung saja ke CPU simulator. Nah, untuk menjalankan CPU simulator, pertama-tama kita harus memasukkan program atau membuat program baru. Di sini saya mencontohkan untuk membuat program baru. Pada kolom program, pada kolom nama program, kalian bebas untuk menamai program apa saja. Di sini saya contohkan arcom, dan kemudian di base address kalian boleh memasukkan angka berapapun, tapi saran saya untuk memasukkan angka yang mengandung nolnya banyak, seperti 100, 200, 001, 002. Di sini saya contohkan untuk 100. Kemudian setelah itu kita klik add dan program kita akan muncul di kolom program list. Kemudian untuk menjawab pertanyaan nomor 1, kita pergi ke interaction, kita add new, dan kita pilih STB. Di sini kita isi 56 dan di sini kita isi 20. Kita new interaction, kita close. Sebelum menjalankan interaction yang tadi kita buat, kita bisa melihat data memori sebelum berubah. Di sini ya. Kemudian kita bisa lihat di sini belum ada perubahan. Kita close, kita bisa jalankan di interaction yang tadi dengan klik 2 kali di sini. Kemudian kita bisa melihat perubahan data memori. Nah, di sini berubah, ada A yang artinya kita sudah berhasil menjawab soal nomor 1. Oke, di sini kita close. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 2. Pada soal nomor 2 kita diminta untuk memindahkan nomor 51 ke register R04. Kemudian kita juga diminta untuk menyimpan konten R04 di program data memory location 21. Oke, kita langsung ke CPU simulator. Kita bisa langsung add new di sini. Kita pilih move. Di sini kita isi 51
Kemudian di sini kita isi R04. Kemudian new interaction, kita close. Kemudian interaction yang sebelumnya kita bisa pindahkan ke bawah, kemudian edit. Kita pindah di sini kita isi dengan maaf, kita di sini ke R04, kemudian value-nya kita ubah ke 21. Kemudian edit interaction, dan kita bisa jalankan interaction dengan klik 2 kali. Nah, di sini interaction yang pertama untuk memindahkan 51 ke R04 sudah terlaksana, dan kita jalankan interaction kedua. Kita lihat perubahan data memori. Nah, di sini berubah menjadi A3, yang berarti kita sudah menyelesaikan pertanyaan nomor 2. Kita close, kita kembali ke pertanyaan. Pertanyaan ketiga, di sini kita disuruh untuk memindahkan nomor 22 ke register R04. Kita juga disuruh untuk menyimpan nomor 59 secara tidak langsung ke dalam program data memori. Oke, kita bisa langsung ke CPU simulator. Oke, untuk menjawab soal nomor 3, kita bisa mengedit program atau interaction yang tadi. Kita tinggal mengubah value-nya saja dari 51 menjadi 22. Kemudian kita edit. Kemudian di sini juga kita edit. Value-nya kita ubah 59 menjadi, kita gunakan misal 39. Kita edit transaction. Selanjutnya kita bisa menjalankan interaction dengan mengklik 2 kali. Nah, di sini ada perubahan. Nomor 22 kita bisa lihat ada di register R04. Kemudian interaction yang kedua kita bisa klik 2 kali, kemudian kita lihat perubahan data. Nah, di sini data berubah ya menjadi titik koma, yang artinya kita sudah menjawab pertanyaan atau soal nomor 3. Kita kembali ke soal. Untuk soal nomor 4, di sini kita disuruh untuk menempatkan instruksi yang membuat byte dari program data memori tadi ke dalam register. Kemudian kita juga suruh untuk membuat nomor di memory address 22 ke dalam register R10. Kita langsung ke CPU simulator. Oke, di sini sebelum kita menjalankan soal nomor 4 tadi, kita bisa menghapus instruksi yang tadi. Kita hapus dulu, kemudian ini juga kita reset, dan kita add new. Sini kita stb, kita masukkan angka yang tadi 39 ke value-nya 22. Kita klik new interaction, kemudian kita masukkan interaction LDB. Sini value 22 kita tampilkan di register R10. Kita new interaction, kita close. Nah, di sini kita akan menjalankan STB-nya terlebih dahulu. Kita lihat data memori sebelum kita jalankan. Oke, di sini masih kosong ya. Kita close, kita jalankan dengan klik 2 kali di sini. Kemudian kita cek lagi perubahan data memori. Nah, di sini udah masuk ya 27. Kemudian kita jalankan interaction yang LDB. Klik 2 kali dan di sini muncul 39 di register 2 R10. Nah, oke, dengan begitu kita sudah selesai menjalankan soal nomor 4. Kemudian kita bisa lanjut ke soal selanjutnya. Oke, untuk soal nomor selanjutnya, nomor 5, tulis sebuah. Kita diminta untuk membuat sebuah loop
di mana 10 angka dari 41 hingga 50 ditulis dalam program data memori dimulai dari memori address 24. Oke, kita bisa langsung ke CPU simulatornya. Oke, di sini saya membuat program baru yang fresh. Nah, untuk menjawab pertanyaan nomor 5 tadi, kita bisa langsung ke interaction, ke add new, kita bisa langsung menggunakan fungsi move. Di sini kita isi 41. Di sini kita akan memindahkan nomor 41 ke R04. Kita new interaction, kemudian, nah di R04 ini kita akan melakukan looping yang nantinya kita akan simpan ke program data memori. Kemudian kita tambahkan lagi interaction. Di sini kita isi dengan 24 dan register 23. Nah, di sini kita bertujuan untuk menyimpan yang disimpan menyimpan 24 alamat memori ke R03. Kita new interaction. Kemudian kita tambahkan label baru, isinya loop. Oke, kemudian kita buat interaction baru. Di sini kita isi R04, kemudian ininya R03. Kita add, kita new interaction, kemudian kita tambahkan add ke R03, kita new interaction, kemudian ke R04. Kita new interaction, kemudian kita tambahkan interaction ini kita isi 50, kemudian R04. Kita new interaction. Ini fungsinya jika R04 masih di bawah 50, nantinya kita arahkan ke looping lagi. Jadi kita ngelooping terus sampai si R04 ini lebih dari 50. Terus kemudian kita tambahkan interaction JLT loop, yaitu interaction. Maaf, kita salah sepertinya. Kita hapus dulu sebentar. Enggak, kita edit aja. JLT kita di sini. Kita pilih loop, kemudian kita edit interaction. Nah, nanti sebelum R04 ini lebih dari 50, dia akan ngeloop terus ke sini. Kemudian akan terus ngerandom, ngerandom. Kita ulangi terus sampai si R04-nya ini nggak kurang dari 50. Kemudian kita tambahkan HLT untuk menutup interaction. Kemudian kita close, kemudian kita jalankan dengan mengklik 2 kali di sini. Kita coba copy ya. Nah, dia akan terus looping sampai tidak kurang dari 50. Dan ini sudah 50. Oke, berarti kita sudah selesai menjawab soal nomor 5. Kita kembali ke soal. Oke, kita lanjut ke bagian B nomor 1. Di sini nomor 1 kita disuruh untuk mengikuti arahan dari modulnya yang ini. Kemudian kita akan membuat instruksi-instruksi dulu di CPU simulatornya. Kita pindah. Oke, agar tidak terlalu memakan durasi, kita akan skip langsung setelah kita memasang semua instruksi yang diperintahkan. Nah, sudah selesai. Di sini saya akan menjelaskan sedikit. Di sini R03 di sini akan menglooping location address, sedangkan R04 akan melooping nilai heksadesimal.
Kemudian STB ini dia akan menyimpan data ke memory view. Kemudian CMP ini dia akan menentukan apakah H4F akan sama dengan R04. Jika belum sama, maka akan looping terus, akan lompat terus ke label 3, looping, looping terus sampai dia sama dengan R04. Oke, mari selanjutnya kita tinggal running instruction-nya. Kita run, eh, maaf, kita harusnya mulai dari sini. Oke, kita run. Kita run program dulu, kita run. Running terus. Kita coba cepetin ya teman-teman. Oke, kita cukupkan saja. Kita kembali ke pertanyaannya. Nah, di sini ditanyakan catat apa yang Anda lihat di area data program yang setelah program berhenti berjalan. Oke, setelah program berhenti jalan, kita bisa cek data memorinya. Nah, di sini bisa dilihat ya, memorinya ada heksadesimal, ada A, B, C, D, F, G. Kemudian untuk soal selanjutnya, sarankan apa arti dari add dalam add R03. Oke. Oh, kita balik ke CPU simulator. Arti dari add di R03 ini kita menyimpan alamat memori ke R03 ini. Itu artinya. Jadi berfungsi untuk menyimpan alamat address yang dituju. Oke, untuk soal selanjutnya nomor 2 di sini diperintahkan untuk menambahkan kode panggilan subroutine, tapi jangan dijalankan. Oke, kita skip, kita buat kodenya terlebih dahulu. Oke, di sini saya udah buat instruksi yang soal berikan. Kemudian kita selanjutnya baca soal lagi. Oke, di soal kita disuruh catat isi program setelah instruksi MF dijalankan. Kemudian catat isi program setelah instruksi call dijalankan. Oke, kita balik. Oh, fuck, man. Di sini instruksi SMS kita jalankan ya. Klik 2 kali nanti akan muncul di sini. Nah, kemudian setelah kita eh, jalankan instruksi call, kita klik 2 kali. Nah, value-nya berubah jadi 5. Kita kembali ke soal. Kemudian, apa pentingnya informasi tambahan pada tumpukan setelah menjalankan call petunjuk? Ya ini, aku nggak bisa jelasin, jadi intinya ini. Ini ya teman-teman. Nomor selanjutnya kita akan memodifikasi atau mengubah atau mengedit kode yang tadi dengan tambahan ini. Oke, kita coba skip aja langsung ya. Oke, teman-teman, ini yang tambahannya ya, udah ditambahin. Buat apa sih tambahan interaction yang ini? Kita langsung aja coba jalanin ya. Nah, ini ini jadi fungsinya tuh biar H60 ini
mengubah value-nya biar jadi ke tumpukan yang paling atas. Oke, kemudian kita akan lanjut ke soal yang ini. Kita akan jalankan kode yang ini. Oke, kita langsung skip aja ya. Nah, teman-teman, ini udah langsung saya bikin ya, itunya interaksinya. Kita sekarang langsung running aja. Kita buat cepet ya, biar cepet. Oke, maaf, kita reset program dulu. Kita, nah, jadi ini kayak biasa ya, dia looping terus. Kemudian nanti kesimpan di program data memori. Oke, mungkin cukup. Oke, kita lihat apa yang ada di program data memori. Nah, ini ya. Oke, kemudian kita lanjut ke soalnya. Nah, di soalnya kita disuruh untuk membuat starting address yang berbeda untuk transfer ke memori. Oke, kita balik ke CPU simulator. Nah, starting address-nya tuh di mana sih? Starting address-nya tuh di sini di R03. Kenapa? Karena R03 itu yang menyimpan looping address, looping location address. Sedangkan yang R04 ini untuk menyimpan looping value yang akan disimpan pada program data yang tadi. Oke, sekarang kita ganti alamat memorinya ke 69. Oke, edit. Terus kita reset programnya, kita biar tahu semua. Kemudian, oh ya, program datanya juga di reset. Kemudian kita running sekarang. Oke, mungkin cukup. Kita coba lihat eh, show program datanya ya. Nah, kita bisa lihat starting address-nya mulai dari ini. Enggak sih? Ya udahlah ya. Oke, selanjutnya soal berikutnya. Jadi kita disuruh untuk mengambil dua angka sebagai parameter, menjumlahkan dan mengembalikan hasil di register R00 dan hasilnya nanti terjadi di R00. Oke, kita coba untuk langsung aja buat programnya, kita skip ya. Nah, oke, di sini saya langsung aja jelasin apa fungsi PSH ini. PSH ini jadi dia itu akan menaruh value kelima ini eh, ke yang paling atas gitu ya. Langsung kita coba ya. Klik dua kali. Nah, dia langsung paling atas. Kemudian nah untuk pop ini dia itu mengambil value yang ada paling atas, yang ada di tumpukan paling atas ke register 00. Jadi kita double klik. Nah, dia jadi pindah ke sini ya. Kemudian ini juga sama. Ini kita bakal balik lagi ke yang paling atas. Oke, kemudian ini juga sama. Nanti ditaruh ke R01. Nah, tuh. Lalu akan ditambahkan R01 dan R02 dan hasilnya akan sama dengan R01. Oke, selanjutnya. Selanjutnya kita masuk ke modul 3. Nah, di modul 3 ini kita diperintahkan untuk melakukan compile untuk sebuah kode. Yang pertama kita akan mengcompile kode yang pertama ini. Kita copy, kemudian kita masuk ke CPU simulator. Kita masuk pada bagian compiler. Kita pastekan kode yang telah kita copy tadi di bagian program source atau input. Kemudian kita klik compile. Nah, setelah kodenya dikompil akan muncul output pada bagian program kode ini seperti ini. Dan kemudian kita klik pada bagian show symbol table. Akan muncul tulisan seperti ini setelah kita compile. Kemudian kita klik pada bagian run.
untuk menampilkan pada bagian instruction. Ini kita run dengan kecepatan yang paling maksimal. Oke, setelah selesai kita masuk pada bagian show program data memory. Nah, setelah kita run akan menghasilkan data baru seperti ini. Kemudian kita klik pada bagian simbol tabel tadi. Nah, ini kita bisa lihat bahwa address yang dihasilkan pada simbol tabel dan data memory itu berbeda. Kemudian kita close. Nah, kemudian kita akan masuk pada bagian soal nomor 2. Pertama-tama kita reset program dulu, kemudian kita remove all program, kemudian kita masuk pada bagian compiler. Kita copy dulu kode nomor 2, kita copy. Kemudian kita masukkan pada bagian compiler. Kita pastekan di sini. Klik compile. Nah, setelah selesai akan muncul output seperti gambar pada seperti ini, tampilan seperti ini. Kemudian kita run untuk menampilkan output pada bagian instruction. Nah, di nomor 2 ini kita diperintahkan untuk menghitung dan mengamati jumlah instruksi lompatan atau jam atau instruksi yang berawalan huruf J. Nah, bisa kita amati pada bagian instruction, pada tampilan tabel instruction ini tidak ada instruction yang berawalan huruf J atau yang berarti jam, tidak ada. Di sini ada instruction mov, add, kemudian output, dan ada hlt. Jadi bisa disimpulkan pada bagian kode 2 ini tidak ada instruction jam atau lompatan. Kemudian kita masuk ke nomor 3. Kita reset program, kemudian remove all program terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke compile. Kita kopikan dulu kode pada nomor 3 ini. Kita copy. Kembali pada bagian compile. Kita pastekan di sini. Kemudian kita compile. Nah, setelah di-compile akan menghasilkan output seperti ini. Kemudian kita klik run. Oke. Nah, pada nomor 3 ini kita diperintahkan untuk mengamati kode yang dihasilkan. Nah, di sini kita diperintahkan untuk menghitung berapa banyak instruksi lompatan yang ada dan fungsi dari pernyataan if itu sendiri apa. Dari soal tersebut bisa disimpulkan bahwa kita bisa melihat pada bagian instruction yang di sana hanya terdapat satu instruksi jam atau JGE, singkatan dari jam if greater than or equal, yang berarti instruksi tersebut akan melakukan lompatan atau jam ketika nilainya itu lebih besar atau sama dengan instruksi sebelumnya. Jadi, pada bahasa mesin di atas itu memiliki kegunaan untuk melakukan lompatan atau jam ke alamat atau label 52 jika hasil perbandingan pada instruksi sebelumnya itu menunjukkan bahwa nilai yang terdapat di register R03 itu lebih besar atau sama dengan 5. Tetapi yang bisa kita lihat di sini, CMP di sini itu memiliki register 03 yang dimana nilai tersebut itu lebih kecil daripada 5, yang bisa disimpulkan ketika kita menjalankan jam itu tidak akan bisa dijalankan pada address 52 karena nilai dari register CMP ini sendiri memiliki nilai yang lebih kecil dari nilai 5, yang berarti tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sebelumnya. Coba kita step. Nah, setelah kita step, pada bagian jam ini tidak melakukan lompatan pada bagian address 52 dan jam JGE ini hanya melakukan lompatan pada bagian selanjutnya, yang berarti pernyataan tersebut benar bahwa instruksi sebelumnya itu tidak memenuhi persyaratan untuk jam melakukan lompatan ke address 52. Kemudian kita masuk ke soal nomor 4. Dengan step yang sama, kita reset program terlebih dahulu, kemudian kita remove all program. Kita masuk ke halaman compiler. Kita copy dulu kode nomor 4. Kita
kita pastekan di sini, kemudian kita compile. Nah, setelah di-compile, hasilnya akan muncul output seperti ini. Kemudian kita masuk ke load in memory. Nah, pada nomor 4 ini kita diperintahkan untuk menghitung berapa banyak instruksi lompatan atau jam yang ada. Kemudian kita juga diperintahkan untuk menjelaskan tujuan dari setiap instruksi lompatan atau jam yang ada pada kode yang telah kita compile sebelumnya. Nah, bisa kita lihat pada bagian tabel instruction, itu terdapat 2 instruksi jam. Yang pertama ada JGT dan ada juga JMP. Nah, perbedaan kedua jam ini, JGT ini merupakan jam greater than, yang itu berarti lompatan akan dilakukan ketika nilai pada JGT itu pada instruksi sebelumnya lebih tinggi. Nah, sedangkan pada bagian JMP itu dia melakukan instruksi tanpa ada kondisi apapun. Pada tabel instruksi ini terdapat banyak instruksi-instruksi yang muncul. Yang pertama ada MOV. Ini ada value 1 dimasukkan pada register 03. Kemudian ada MOV register 03 dan register 01. Kemudian ada MOV register value-nya 1 akan dimasukkan pada register 04. Kemudian register 04 dan register 02. MOV bervalue 10 yang akan dimasukkan pada register 4. Ada bagian CMP atau compare yang akan membandingkan register 04 yang bernilai 10 dan register 02 yang bernilai 1. Kemudian ada JGT atau jam greater than. Dan kita step. Nah, dia tidak melakukan lompatan pada address 68 karena pada address sebelumnya atau CMP itu pada bagian R04 itu tidak memenuhi persyaratan, yang dimana 1 itu lebih kecil daripada 10. Kemudian ada MOV register 01 dan register 03. Kemudian ada mul, yang dimana ini merupakan digunakan untuk mengalihkan pada bagian register 03 ini dengan value-nya 2. Kita step. Nah, pada bagian register 03 ini, setelah dikalikan dengan 2, value-nya akan berubah menjadi 2. Kemudian ada MOV R03 dan register 05. Kemudian ini ada add, yang dimana kita akan menambahkan value 1 pada bagian register 02. Kita step. Nah, di sini di register 02 akan bertambah 1. Nah, pada bagian JMP 28 ini kita step. Nah, dia akan melakukan lompatan pada bagian address 28. Kemudian kita run. Oke. Nah, pada bagian JGT ini, ketika kita step, nah, dia akan melakukan lompatan pada bagian address 68 atau HLT, karena pada bagian R02 ini sudah memenuhi kondisi, yang dimana value-nya di sini 11, yang dimana itu lebih besar daripada value yang sebelumnya, yaitu 10. Pada soal juga memerintahkan kita untuk menjelaskan maksud dari pernyataan for pada kode nomor 4. Kemudian kita juga diperintahkan untuk membuat pernyataan lain dengan bahasa pemrograman apapun yang kita kenal. Oke, kita akan membuat kode baru. Sebelum itu kita remove program terlebih dahulu. Oke, kita masuk ke bagian compile. Kita ubah value 10 ini dengan 5. Itu yang berarti kita akan melakukan pemangkatan angka 1 ini dipangkatkan dengan 2 sebanyak 5 kali. Contohnya seperti 1 pangkat 2 sebanyak 5 kali. Kemudian kita compile. Setelah di-compile, kita klik load in memory. Oke. Nah, setelah itu kita run. Oke, setelah di-run, di sini menunjukkan bahwa jam JMP ini melakukan lompatan atau jam ke address 28 sebanyak
6 kali pada register 02 dan melakukan lompatan pada register 04 itu sebanyak 5 kali. Nah, kemudian kita coba pada bagian jam JGT, kita step. Nah, di sini dia akan langsung melakukan lompatan pada bagian address 68, yang berarti jam tersebut sudah memenuhi kondisi. Jadi di sini angka 6 itu sudah melampaui, sudah lebih besar dari angka 5. Jadi dia sudah memenuhi kondisi dan langsung melakukan lompatan pada address 68. Kemudian kita akan masuk ke soal nomor 5. Pertama-tama kita reset program terlebih dahulu, kemudian remove all programs, masuk ke compiler, kita copy dulu soal nomor 5. Kita copy, kita paste di bagian compiler inputnya, kemudian kita compile. Setelah itu kita run. Oke. Kemudian pada soal kita diperintahkan untuk masuk pada bagian show program data memory, akan menghasilkan data seperti ini. Kemudian kita close, masuk pada bagian show people line, dan kita diperintahkan untuk mencentang kotak berlabel no instruction people line. Kita centang, kemudian kita tutup pada bagian ini. Nah, kita akan masuk ke instruction MSF terlebih dahulu. Kita klik step. Nah, setelah kita klik step, terjadi penambahan subroutine pada bagian program stack. Di sini terjadi penambahan subroutine 1. Kemudian kita masuk ke instruction berikutnya, yaitu cal, yang dimana cal ini akan mengganti value program stack memory menjadi address selanjutnya, yaitu 50. Oke, coba kita step. Nah, di sini setelah kita melakukan step pada instruction cal, akan terjadi perubahan pada bagian value, akan berubah menjadi 50. Hal ini terjadi karena address setelah cal ini memiliki address 50. Kemudian kita masuk ke MSF, kita lakukan step. Yang terjadi akan terjadi penambahan dua subroutine baru pada bagian program stack. Kemudian kita masuk pada bagian cal. Pada bagian cal ini fungsinya masih sama seperti sebelumnya. Kemudian kita step. Nah, di sini akan muncul angka 25 karena setelah instruction cal ini memiliki address 25. Kemudian kita step. Nah, ini kita masuk pada bagian red. Kemudian kita step. Nah, setelah kita melakukan step pada bagian instruction red, yang terjadi akan dua subroutine pada bagian program stack ini akan terhapus. Akan lompat pada bagian MUV 25 karena hal tadi yang terhapus itu memiliki value 25. Kemudian kita step, masuk pada bagian red lagi, kemudian kita step. Nah, setelah kita step pada bagian red ini, program stack di sini semuanya akan hilang dan akan melakukan jump pada address 50 karena value yang tertulis pada program stack sebelumnya itu bernilai 50. Kemudian kita akan melanjutkan di nomor terakhir, yaitu nomor 6. Kita reset program terlebih dahulu, kita remove all program, masuk ke compiler, kita copy terlebih dahulu kode pada bagian nomor 6. Kita copy, kita pastekan di sini, dan kita compile. Setelah kita compile akan muncul output seperti tampilan berikut, kemudian kita run. Nah, pada bagian soal nomor 6 ini kita diperintahkan untuk melihat tulisan mitu ini nanti akan muncul pada address nomor berapa. Oleh karena itu, pertama-tama kita buka bagian interrupt terlebih dahulu. Nah, pada bagian interrupt ini langsung terdapat value 12, yang dimana 12 ini akan kita interupsi, kita trigger kemudian kita buka bagian konsol terlebih dahulu, kita clear.
Kemudian kita trigger. Sebelum itu kita kurangi dulu kecepatan untuk sistem ini menjalankan programnya. Kemudian kita klik trigger. Kita lihat pada bagian instruksi, tabel instruksi. Nah, kita klik sekali lagi, kita lihat. Nah, tulisan MITU ini akan muncul setelah dia berhenti pada address nomor 24. Jadi bisa disimpulkan, tulisan MITU ini akan muncul pada bagian konsol setelah dia memasuki address nomor 24. Nah, di sini kita juga pada nomor 6 ini juga kita diberikan pertanyaan. Ada dua jenis interupsi utama, yaitu vektor dan polling. Manakah jenis interupsi di atas dijelaskan? Nah, pada nomor 6 ini interupsi utamanya itu berjenis interupsi vektor, karena program ini akan menjalankan instruksinya jika dia menerima sinyal atau trigger. Di sini kita akan belajar tentang beberapa instruksi dan juga bagaimana membuat label dan subrutin untuk mengorganisir kode kita. Yang pertama, kita harus membuat instruksi MOV1 ke register 1, MOV2 ke register 2, dan add register 1 ke register 2. Kode ini berarti memindahkan nilai 1 ke register 1, memindahkan nilai 2 ke register 2, dan menambahkan nilai register 1 dan register 2. Hasil penjumlahan akan disimpan di register 2. Jadi setelah menjalankan kode ini, register 2 akan berisi nilai 3. Selanjutnya kita akan menggunakan instruksi CMP untuk membandingkan dua nilai. Pertama kita harus menggunakan CMP 3 ke register 2, CMP 1 ke register 2, dan CMP 4 ke register 2. Ini berarti membandingkan nilai 3 dengan register 2, membandingkan nilai 1 dengan register 2, dan membandingkan nilai 4 dengan register 2. Selanjutnya kita menggunakan instruksi JLT untuk melakukan lompatan bersyarat. Pertama kita menambahkan instruksi MOV 0 ke register 1, menambahkan label 1, add 1 ke R1, CMP 3 ke R1, dan JLT label 1. Kode ini berarti memindahkan nilai 0 ke register 1, menambahkan 1 ke register 1, membandingkan register 1 dengan 3, dan melompat ke label 1 jika register 1 lebih kecil dari 3. Jadi kode ini akan membuat loop yang menghitung register 1 dari 0 sampai 3. Sekarang kita menggunakan instruksi STB dan LDB untuk menyimpan dan memuat data byte. Yang pertama kita menggunakan instruksi STB dengan value data byte H41 ke alamat memori 16, LDB 16 ke register R3, add 1 ke register 3, STB register 3 ke memori 17. Kode ini berarti menyimpan data byte H41 ke alamat memori 16, memuat data byte dari alamat memori 16 ke register 3, menambahkan 1 ke register 3, dan menyimpan data byte dari register 3 ke alamat memori 17. Jadi setelah menjalankan kode ini, alamat memori 16 akan berisi H41 dan alamat memori 17 akan berisi H42. 41 di sini adalah nilai heksadesimal untuk huruf A dan H42 adalah nilai heksadesimal untuk huruf B.
Selanjutnya kita menggunakan instruksi MSF, CAL, PSH, POP, dan RET untuk membuat dan memanggil subrutin. Pertama kita membuat label 2, instruksi MOV 16 ke register 3, MOV H41 ke register 4, label 3, STB register 4 ke register 3, add 1 ke register 3, add 1 lagi ke register 4, CMP H4F ke register 4, JNE label 3, dan RET. Kode ini adalah contoh subrutin yang menyimpan data byte dari H41 sampai H4F ke alamat memori mulai dari 16. Subrutin ini menggunakan register 3, register 4, dan status flag. Untuk memanggil subrutin ini, kita perlu mengatur kode stack frame dengan instruksi MSF dan memanggil subrutin dengan instruksi CAL. Lalu tambahkan instruksi MSF dan CAL label 2. Setelah memanggil subrutin, program akan melanjutkan ke instruksi berikutnya setelah CAL. Jika kita ingin memanggil subrutin lagi, kita perlu mengembalikan nilai register dan status flag yang digunakan oleh subrutin ke nilai sebelumnya. Untuk itu, kita bisa menggunakan instruksi PSH dan POP untuk menyimpan dan memuat nilai register dan status flag ke stack frame. Kode tersebut akan memanggil subrutin dengan menyimpan nilai register 3, register 4, dan PSW ke stack frame sebelum memanggil dan mengembalikannya setelah kembali dari subrutin. Labelnya bebas. Saya menambahkan modul 5, bisa 0160. Kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Itu kita disuruh menemukan instruksi yang digunakan untuk menyimpan satu byte data di lokasi memori. Nah, kita pergi ke STB untuk menyimpan sebuah satu byte data di lokasi memori. Lalu soal yang kedua itu gunakan untuk menyimpan nomor 65 di lokasi alamat 20. Jadi value-nya 65 kita simpan di alamat 20. Dan instruksi. Kemudian soal nomor 3 itu kita disuruh untuk memindahkan nomor 22 ke register N01. Kita move
ke R01, registernya M01. Kemudian soal yang nomor 3 itu, nomor 4, kita disuruh untuk menyimpan nomor 51 STB lagi, 51 ke register N01 itu dengan indirect address 01 indirect. Oke, setelah itu nomor 5, jika itu di running, kita harus verifikasi, maka melihat angka A dan sebuah nomor 3 di kolom program data. Kita langsung saja running. Oke. Benar, kita udah tertunggal. Kemudian soal nomor 6 itu kita disuruh membuat loop. Pertama R02 nya itu value-nya 0 di R02. Kemudian kita disuruh menambahkan 1 ke R02. Kita pergi ke comparison, ke arithmetic, add, kita tambahkan 1 ke R02. Oke. Dan loop selanjutnya itu comparison, kita si value-nya 5, kemudian di R02 dan tambahkan 25. Oke, kita lihat, kita running. Di perintahnya itu jika nilai R02 nya adalah 5, maka keluar dari loop ini. Oke, kita lihat, di sini terlihat bahwa register 02 nya itu value-nya 5, maka kita harus keluar dari ini dan lanjut ke mesin 0024, kemudian value-nya sesuai dengan perintah itu menggunakan text hello, lalu kita update. Sekarang text hello-nya udah ada di lokasi alamat 24. Kemudian di perintahnya itu disuruh untuk mengubah byte terakhirnya itu 0D 0A, 0D 0A aja. Oke, sudah. Lanjut ke soal nomor 8. Kita disuruh untuk membuat buat subroutine kita new, untuk buat subroutine
yang kecil ini kita new label, pergi ke new label, kita hello. Oke, nah setelah itu kita masukkan outputnya 24. Diubah ke direct address. Setelah itu disuruh untuk masukkan hello ini. Setelah itu kita akan running programnya. Setelah kita buat subroutine, kita run program. Text hello udah tampil di. Kemudian kita lanjut ke nomor 9. Di sini nomor 9 ini disuruh mengubah loop, yaitu dengan cara masukkan instruksi panggilan ke subroutine untuk memanggil subroutine ini di setiap kali nilai R02 bertambah 1. Nah, kita ini disuruh untuk memindahkan loopnya. Kita ubah, kita pindahkan, yaitu file 1 R02 kita pindahkan down. Oke, itu ininya kita move down lagi di bawah add, kemudian out. Itu kita jalankan programnya. Kita lihat filenya udah, filenya bisa ditampilkan pada menu input output. Kemudian yang 11 ini kita disuruh untuk mengamati kontraknya. Kita menambahkan instruksi. Kita tambahkan max text frame. Supaya nanti tertampil di program stacknya. Kita move up. Dan kita langsung saja running. Kita amati program stacknya dan sudah tampil. Kemudian kita lanjut ke nomor 12. Di sini compiler. Di sini saya tadi sudah mencoba, jadi kita coba lagi. Nah, yang ini kita disuruh untuk menjalankan sebuah kode. Lalu kita saja compile. Nah, terlihat di sini bagian kanannya udah terlihat outputnya dan terlihat juga kode binarynya. Kemudian kita lanjut ke nomor 13. Sini juga
disuruh menjalankan sebuah kode. File. Oke. Habis itu kita disuruh untuk meriset kita show binary code. Oke, kita reset dan di code. Nah, ini udah muncul di OP code satunya 16, paket 2-nya di register 02 dan selesai. Kita cek lagi hasilnya udah tertampil. Selesai. Terima kasih, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.